Oke, hari ini gue bakal bahas sebuah tema dengan judul The Upper Room. Em, Kenapa di Upper Room ini gue bawa sebagai tema? Karena kalau kita dalam pursuing purpose, em, kita kan mencari tujuannya Tuhan. Kita mau menemukan nih, Tuhan tuh mau apa sih dalam hidup gue? Tuhan mau apa dalam em, pekerjaan gue, dalam mimpi-mimpi gue, dalam apapun yang gue lakukan, apa sih maunya Tuhan itu. Dan ada satu ayat yang sering gue ucapkan saat misalnya keadaan lagi sangat tidak berpihak pada gue. Di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenal kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Um, ini ayat indah banget ya. Dia bilang bahwa kita dirancang sebuah rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sehingga makanya ayat ini sangat gue suka dipakai kalau misalnya gue lagi, let's say di kantor gue melakukan sebuah kesalahan yang cukup besar, terus bos misalnya marah kan. Terus gue kayak, oke, Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tuhan udah kasih gue hari depan yang penuh harapan. Jadi, well, mungkin ini hanya sebuah peristiwa, tapi di kedepannya, I know Tuhan punya rancangan yang lebih hebat dari ini. Dan bahkan lagi saat-saat dimana gue lagi bukan melakukan mistakes, tapi emang lagi down gitu, ayat ini sangat berdengung gitu. Atau misalnya, let's say nanti saat gue terima angpau ternyata adik gue lebih besar gitu loh, kok dia lebih gede gitu kan, kayak gue kan bilang rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, punya hari depan yang penuh harapan. Jadi ini mungkin kita angpaunya cuma beda 200.000 300.000, tapi no worries, Tuhan punya rancangan yang hebat buat gue. Tapi pertanyaannya, apakah maksud dari ayat ini adalah sebatas itu aja, sebatas kita cari cuan, damai sejahtera dan penuh harapan? Apakah damai sejahtera itu artinya kita kebebasan finansial? Apakah damai sejahtera itu artinya kita bisa masuk ke university pilihan kita, bisa lulus dengan IPK cum laude? Apakah damai sejahtera itu maksudnya adalah kita punya anak bisa disekolahkan di sekolah internasional? Apakah hari depan yang penuh harapan itu maksudnya mimpi kita tercapai? Apakah hari depan yang penuh harapan ini maksudnya adalah kita punya stable income, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya, um, let's say kita punya anak juga bisa pinter sekolahnya? Apakah itu termasuk dalam paket damai sejahtera dan hari depan penuh harapan, sehingga saat kita di hari depan misalnya mimpi kita tak tercapai, kita bilang, wah, kok rancangan Tuhan sepertinya kecelakaan nih, bukan hari depan yang penuh harapan. Apakah seperti itu konsepnya? Apakah cuman karena kita melihat keadaan kita saat ini, maka kita bisa simpulkan, no, ayat ini nggak benar. Karena keadaan kita sekarang lagi jelek, sehingga kita bilang, rancangan Tuhan buat aku adalah rancangan kecelakaan. Sebegitu mudah kita mendefinisikan ayat ini, rancangan-rancangan Tuhan buat diri kita. Ya gak sih? Dan maka dari itu, dari ayat ini timbul suatu rasa penasaran buat gue. Apa sih maksudnya Tuhan untuk rancangan damai sejahtera? Apa sih maksudnya Tuhan untuk hari depan yang penuh harapan? Nggak mungkin, gue rasa nggak mungkin sebatas Tuhan memberkati kita dengan kebebasan finansial, atau kita mimpinya tercapai, atau stable income, atau punya rumah, atau apa. Gue rasa Tuhan ada plan buat kita lebih dari itu. Dan maka itu gue mau kita buka dari suatu cerita yang basically tadi judulnya, cerita namanya The Upper Room. Ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus sedang mencari ruangan untuk The Last Supper, untuk makan-makan jamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dan ini topiknya gue namain pertama The Search. Di Lukas 22 ayat 10 sampai 12. Ini gue bacain dari ayat 7. Maka tibalah
Hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Lalu ayat 10, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Dan, sorry, gue boleh buka masker ya? Ngap soalnya. Oke, lega. Oke, nah, jadi di ayat ini, berbicara soal Tuhan lagi nyari-nyari sebuah ruangan yang available untuk bisa dipakai sama dia, dan murid-muridnya untuk makan Paskah. Tapi ada hal yang menarik di ayat ini. Kalau kalian perhatiin, ini yang gue bold di sini. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Seseorangnya kalau gue baca di dalam versi ESV atau di dalam yang NIV bahasa Inggris, dia akan bilang seorang ini adalah seorang pria yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Kenapa seorang pria? Ini mungkin kalau kalian baca aja mungkin nggak berasa aneh, tapi saat gue telusuri lebih lanjut, hampir tidak pernah seorang pria ini membawa kendi-kendi air ini. Ini adalah tugas seorang perempuan pada masa itu. Karena, let's say, makanya kalian mendengar cerita tentang perempuan yang zina, kalian ingat cerita di mana Yesus mengunjungi perempuan yang zina di sebuah sumur air? Perempuan itu lagi ngambil air. Itu kenapa? Cuman perempuan dulu yang ngambil kendi-kendi air ini. Dan ini bukan tugas lelaki. Jadi ini makanya timbul suatu kejanggalan di sini. Dan makes me wonder, maksudnya apa nih? Kenapa Tuhan menyuruh seorang pria? Apakah kayak ada pewahyuan atau apa gitu kan? Dan yang ternyata setelah, kalau gue terusuri, sebenarnya mungkin buat kemarin yang udah ikut Bible Study, kita Komerik udah sempat bahas ini sedikit ya. Dimana di Israel itu ada 4 kelompok besar yang ada di bangsa Israel waktu itu. Yang pertama ada orang Saduki. Ini terdiri dari chief priest atau orang-orang kaya, orang-orang yang punya power lah di political gitu. Dan dia menempati kursi di Sanderin ini kayak parlemennya Israel lah. Jadi salah satunya adalah orang-orang Saduki ini punya kekuasaan di Sanderin ini. Yang kedua, orang Farisi yang sering kita dengar di Alkitab sebagai antagonis. Mereka mostly commoners, dan mereka pelajar-pelajar juga. Mereka devote themselves in scholarly debates. Jadi kayak mereka sangat suka mendebatkan, mempelajari hukum-hukum Taurat. Dan mereka, orang Farisi ini juga menempati kursi di Sanderin jadi itu. Jadi kursi parlemen itu, kekuasaan itu ada di 2 orang ini. Yang ketiga adalah orang Esseni. Ini mereka seperti orang Farisi, mostly commoners, tapi mereka lebih gila lagi. Mereka lebih devoted pada budaya-budaya dan culture orang-orang Lewi. Dan bahkan beberapa dari mereka punya practice celibacy. Celibacy itu yang nggak nikah. Dan ini kebanyakan si orang Esseni ini punya kalender yang berbeda dari orang-orang Israel yang ketiga kelompok lainnya. Dan yang terakhir adalah orang Zilot. Zilots ini adalah para pemberontak. Jadi mereka percaya bahwa kedatangan Mesias ini ditandai dengan pemberontakan terhadap Romawi. Makanya mereka sangat berharap Mesias ini adalah kayak hero-nya mereka. Mereka akan melawan Romawi dengan tangan yang kuat, dihajar Romawinya gitu. Tapi hal yang menarik adalah saat gue pelajari ayat yang sebelumnya, bahwa yang membawa kendi itu adalah seorang pria, bahwa pada waktu itu, jadi kalau seorang pria membawa kendi,
itu adalah pria yang biasa praktis celibacy. Mereka baru biasanya bawakan di ini. Dan berarti kemungkinan pria ini adalah seorang dari faction SNI ini yang punya kalender yang berbeda dari kebanyakan orang Israel. Apa poinnya di sini? Pada waktu itu ya, pada zaman cerita di Lukas 22 ayat 10 sampai 12 ini, waktu itu Yerusalem kan ini adalah hari-hari menjelang Paskah. Semua dari Israel dan sekitarnya itu akan berkumpul ke Yerusalem karena di sana adalah tempat beribadahnya mereka. Sehingga hampir semua ruangan di Yerusalem ini penuh. Basically ini mirip saat cerita di mana Yesus mau lahir, di mana kayak dia Yusuf dan Maria nyari-nyari ruangan tapi nggak ketemu. Saya pernah kemarin di komsel saya kita ada sedikit mengalami shifting di komsel saya, dan yang biasanya kita komsel di rumah Daniel Yahya, jadi sekarang kita harus cari tempat yang baru. Kita kemarin coba akalin di rumah KSS, kemarin juga ada rumahnya Deon, tapi gitu ya, menurut gue cari tempat itu adalah suatu tantangan tersendiri. Apalagi cari tempat yang event-event kayak gini, itu adalah suatu tantangan sendiri. Thank God di komsel gue waktu itu punya KSS dan Deon yang mau provide rumahnya buat jadi tempat komsel. Tapi kalau misalnya nggak ada mereka, gue akan berpikir 2 kali di mana ya gitu ya tempat komselnya gitu. Would be hard. Dulu pas gue di Bandung pun juga sama. Kita waktu itu memanfaatkan komsel. Kalau kita mau komsel saat gue di kuliah dulu, gue cuman memanfaatkan. Jadi kalau di ITB tuh, kalau kalian mungkin dari kalian ada yang pernah ke ITB, kalian tuh menemukan bahwa di ITB tuh ruang terbuka banyak. Ruang kelas juga banyak, tapi kita nggak bisa pakai ruang kelas karena kita bukan official organization dari ITB kan. Jadi kita cuman menempati kayak dibilangnya selasar lah. Selasar itu kayak tempat-tempat kosong lah, kayak teras-teras gitu. Kita tempatin di sana, dan kadang-kadang kita udah bilang nih gue udah bilang ke anak-anak komsel gue, kita komsel hari ini di Selasar gedung A ya misalnya. Terus saat kita kesana jam 6 gitu, lah udah ada yang pakai. Soalnya kita nggak book jadwal, kita bukan official organization dari ITB kan. Kita nyari lagi, muter lagi, pokoknya nyari tempat yang kosong. Gue pernah satu ketika di mana gue tempatin satu tempat di ITB, di atasnya kan lagi ada kayak mahasiswa tambang gitu, lagi pada ada hearing atau apa. Kita kan komsel berisik ya. Apalagi waktu itu pas banget ada anak komsel gue lagi ulang tahun, terus kita nyanyiin, dimarahin dong dari atas. Kahimnya datang. Serem gue kan. Waduh, gue baru tingkat 2 waktu itu, dia datengin tingkat 4 gitu kan. Tambang lagi. Gahar-gahar gitu kan. Basically nyari tempat itu susah. Nyari tempat ruangan untuk berkumpul itu nggak gampang. Apalagi Yerusalem pada saat itu lagi full book lah. Kalau kalian ke Bandung pada saat liburan itu kan full book semua kan, ya kan? Basically kayak gini, dan di sini makanya pinternya Tuhan Yesus. Dia mencari seseorang yang membawakan di air, seorang SNI yang di mana kalendernya berbeda dari kebanyakan orang Israel. Jadi kemungkinan dia nggak melakukan Passover, makanya saat itu ruangannya kosong. That's why mungkin Tuhan Yesus melakukan suruh murid-murid untuk lu cari seorang pria yang bawa kendi. Itu dia mau cari ruangan yang kosong. Maksudnya apa sih dari ayat ini? Maksudnya apa sih dari keseluruhan pencarian ini Tuhan Yesus? Dan kalau tadi kita ngomongin tentang pursuing purpose, bahwa Tuhan punya rancangan atas kita, Tuhan punya rancangan yang hebat atas kita. Tapi kan kita penasaran kan tadi, seperti yang gue bilang, bahwa rancangan Tuhan sih apa sih? Sebatas kita kaya kah? Sebatas kita punya steady income? Sebatas kita bisa kasih papa mama kita rumah yang bagus, misalnya bisa beliin rumah, bisa ajakin mereka jalan-jalan ke Eropa atau kemana? Apakah itu rancangan damai sejahtera Tuhan, hari depan yang penuh harapan? Kan kita mesti tahu nih, Tuhan maunya apa sih benar-benar dari kita, ya kan? Dan di sini kalau Tuhan maunya apa, juga kita timbul satu pertanyaan. Kalau misalnya rancangan Tuhan ini, itu tuh buat siapa aja? Rancangan Tuhan ini bisa efektif berjalan kalau kita ngapain? Dan ini loh maksudnya, rancangan Tuhan Yesus ini efektif bisa berjalan kepada kita. Mungkin saat kita
being available, saat kita tersedia, seperti ruangan Passover ini. Saat kita mau dipakai Tuhan, saat Tuhan mau pakai kita, apakah kita tersedia? Apakah kita available? Maksudnya available apa? Kita bakal kupas tuntas lagi di ayat ini. Ini adalah gue ambil kalau nggak salah dari Matius. Ini cerita tentang seorang raja yang mau mengundang orang-orang ke pernikahan anaknya. Dan ini gue bacain di ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Basically, hostnya udah menyediakan segala sesuatu, makanan juga disediakan yang terenak, tapi pada nggak mau datang. Dan di ayat 5 yang menarik, dia bilang, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. They were not impressed. Tetapi orang-orang diundang itu tidak mengindahkannya, padahal udah dikasih lembu-lembu jantan, ternak piaranku udah disembelih, hidangan semua udah komplit. They were not impressed. Ini hostnya udah memberikan yang terbaik loh. Hostnya udah bener-bener kasih ini makanan. Kalau kita kawinan mungkin ada makanannya tuh enak-enak lah. Ada babi-babian, ada sate yang enak banget. Semua ada disediain, tapi mereka gak mau datang simply karena they were not impressed. They were not impressed dengan tawaran yang diberikan oleh si hostnya itu. Maksudnya apa sih? They were not impressed. Kalau kita sering kali gak sih, kita saat kita diundang Tuhan, hey, mau gak sih masuk ke plan-nya gue? Masuk ke purpose-nya gue nih. Gue udah sediain rancangan indah, damai sejahtera. Mau gak lu masuk purpose-nya gue? Mau gak lu melayani di gereja gue? Mau gak lu melayani temen gue di kantor? Mau gak? Tapi gak tau ya, sering kali gue merasa kayak Tuhan ada nyuruh gue gitu, misalnya, hey, lu coba deh ajak ngobrol orang itu di kantor, atau let's say di Komsel misalnya, lu coba ngelakuin apa. Tapi simply, menurut gue tawaran Tuhan itu, they were not impressing gitu. Kenapa? Karena mungkin saat gue trade off dengan, kalau misalnya gue mau melakukan ini di Komsel, gue harus ngorbanin waktu tidur gue. Kalau gue mau melakukan hal A di Komsel, mungkin gue harus mengorbankan waktu kerja gue. Gue biasa yang kerja bisa tenang-tenang, ini gue jadi harus kerja lebih cepat. Kita benci, kita kesel saat waktu pribadi kita, saat waktu yang kita udah tentukan diganggu sama semua keadaan itu. Kita kesel saat rencana kita yang seharusnya, oke, aku punya mimpi untuk kerja di perusahaan multinasional itu, tapi Tuhan kirim gue ke tempat yang lain. I had that plan. Aku benci rancangan-rancangan Tuhan yang itu. Gak mau, itu adalah rancangan kecelakaan. Itu pasti bukan rancangan indah punya Tuhan. Lu akan buat excuse seperti itu. Sama gak sih kita seperti orang-orang ini yang mereka tidak mengindahkan undangannya Tuhan? Padahal Tuhan udah kasih ternaknya, udah kasih piarannya untuk kita makan. Host udah kasih semuanya. Tapi karena ya simply saat kita trade off dengan waktu kita merasa kayak gak worth it nih. Kayaknya apa yang Tuhan kasih gak cuan. Rencana Tuhan ini tidak menghasilkan uang 1M. Kita benci, kita kesel, dan they were not impressed dengan tawaran Tuhan. Kita juga sama. Hey, barangkali Tuhan mau berbicara seperti ini ke kalian. Dan kalau misalnya Tuhan punya plan ke kalian, Tuhan berbicara di hati kalian, buat hey, yuk kita melayani gereja A, yuk kita pelayanan di sini, yuk kita ajak ngobrol si A, yuk kita spend waktu kita dengan mentor kita untuk ngobrolin tentang Tuhan, yuk kita ke Komsel. Barangkali Tuhan mau berbicara ini karena pelayanan Komsel ngajak ngomong temen, ngajak ngomong orang yang sendirian,
yang mungkin mereka nggak ada yang mau ngajak ngomong, mungkin itu nggak menghasilkan uang yang cuan. Tapi kalau itu rencananya Tuhan, apakah kalian mau ikut? That is being available. Mau gak sih kalian luangin waktunya kalian untuk rencananya Tuhan? Mau gak sih kalian luangin waktunya kalian untuk melayani Tuhan? That is being available. Tapi Tuhan gak berhenti suruh kita cuman di being available. Kita baca lanjutannya di ayat 8. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana. Basically ceritanya ini orang-orang yang tadi yang nggak diundang, udah si hostnya nggak peduli, dia mau ngundang yang lain. Dia bilang undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Tuhan ngundang semuanya loh. Terlepas dari status sosial kalian, terlepas dari apa pekerjaan kalian, Tuhan ngundang kalian semua. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. So, undangan ini being available itu bukan cuma buat orang-orang tertentu aja, bukan cuma buat pekerja-pekerja di gereja, let's say, bukan cuma orang-orang yang mungkin penghasilannya di bawah A atau orang-orang kuliahan doang, anak-anak muda doang, enggak. Undangan ini untuk semua orang, bahkan orang-orang jahat dan orang-orang baik. Dan ini selanjutnya yang Tuhan mau bilang juga, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan terkertak gigi, sehingga banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Gue mau kita fokus pada ini. Seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini kalau gue baca di versi The Passion Translation-nya dibilang bahwa orang ini tidak berpakaian pesta meskipun sudah disediakan. Pakaiannya udah ada. Let's say lu mau ke pesta konglomerat A gitu, lu nggak ada baju yang rapih. Ini konglomerat A-nya udah kasih lu baju yang rapih, baju dari dia. Tapi lu nggak pakai, lu memilih untuk pakai baju lu yang mungkin waktu itu compang-camping gitu. Udah dikasih, udah di-provide, tapi dia tetap nggak pakai. Ini aneh. Dia artinya tidak, sama aja dia nggak mengindahkan undangan itu ya guys sih. Undangannya udah dikasih, lu udah dikasih dress code, udah dikasih pakaiannya juga, tapi lu nggak mengindahkannya. Bayangin mungkin buat kalian para wanita, misalnya yang udah menikah dan waktu itu punya bridesmaid, bayangin bridesmaidnya kalian nggak pakai baju yang udah kalian pilihin. Tiba-tiba dia datang ke pesta nikahan kalian pakai baju yang berbeda dari yang kalian udah tentukan, yang kalian udah kasih ke mereka. Bayangin seberapa bete-nya kalian. Dan itu artinya bridesmaid itu tidak mengindahkan undangan kalian, betul? Bridesmaid itu tidak mengindahkan apa yang kalian udah kasih kan? Sama aja. Jadi bukan cuma sebatas being available dengan waktunya kalian, tapi kalian juga harus berpakaian dengan sebaik-baiknya. Udah dikasih loh, udah disupply sama yang punya pesta, kalian tinggal pakai. Ini gampang banget, tapi kalian tetap nggak melakukannya. Itu namanya kalian tidak mengindahkannya. Dan poinnya, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Everyone is invited to enter in, but few respond in excellence. Few respond in excellence. Hey, Tuhan udah ngundang kalian ke rencananya dia. Rancangannya yang damai sejahtera penuh harapan. Tapi few respond in excellence. Lebih dikit lagi yang available dan lebih dikit lagi yang respond in excellence. Jadi apa sih maunya Tuhan saat Tuhan kasih undangan kita itu untuk masuk ke dalam rancangannya? Available dan excellence. Available dan excellence. Boleh semuanya bilang available dan excellence? Nah, ini yang Tuhan mau dari kita saat kita mau masuk ke plan dia. Kita being available. Hey, apa yang gue bisa bantu Tuhan? Apa yang gue bisa lakukan Tuhan? Gue mau ngelakuin itu. Excellence. Saat kalian dikasih tugas itu, saat kalian dikasih pelayanan itu, make sure kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Make sure kalian lakukan dengan
sepenuh hati kalian. Kalau kalian ditugaskan untuk mentoring seseorang, kalau kalian ditugaskan, let's say sesimpel bawa game di Komsel, bawa makanan di Komsel, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Bayangkan games itu kalian lakukan saat kayak untuk games event gede. Bayangkan games itu kalian lakukan untuk kayak event-event di mana kayak ada orang-orang penting yang datang. Do your best gitu loh. Respond in excellence. Being available nggak cukup, but you have to respond in excellence. Itu poin pertama, di mana saat kita saat Tuhan panggil kita, yang kita cari, yang Tuhan cari dari kita adalah ini, being available dan excellence. Poin pertama yang itu. Kita masuk ke poin kedua, blueprint. Kita ngomongin yang kayak yang tadi, rancangan indah dan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Maksudnya apa? Yang tadi kita udah timbul question bahwa apakah maksudnya kebebasan finansial, beri rumah di daerah Menteng misalnya, kalian bisa beli properti sebanyak 10 rumah gitu. Apakah sebatas itu? Ini loh blueprintnya Tuhan. So, kalau kita lihat, tadi kita ngomongin di upper room, ruangan atas yang Tuhan pakai saat Passover. Kalau kita lihat, upper room functions. Di Alkitab, upper room ini dimention beberapa kali, bukan cuma saat perjamuan Paskah itu doang. Ini adalah tempat di mana Yesus dan murid-muridnya berbagi di perjamuan malam. Kita tahu ceritanya di mana Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan cawan anggur. Tuhan Yesus berbagi, membagikan hidupnya. Ini adalah tempat di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tahu ceritanya bahwa di sebelum perjamuan malam, Tuhan Yesus kasih contoh teladan ke murid-muridnya. Dia basuh kaki murid-muridnya sebagai example bahwa murid-muridnya juga harus melakukan yang sama kepada murid-muridnya nanti lagi. Yang ketiga ini, tempat di mana Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Ini ada di Kisah Para Rasul, di mana saat Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid menunggu di mana? Di lantai atas sebuah rumah. Mereka nunggu Roh Kudus, dan pada saat mereka nunggu, tiba-tiba Roh Kudus datang, dan hence peristiwa Pentakosta terjadi. Ada perubahan hidup yang terjadi pada murid-muridnya. Saat sebelum Pentakosta, kalau kalian tahu, Petrus seorang yang omong doang, dia cuma ceplas doang. Tapi setelah Pentakosta, saat dia sermon setelah Pentakosta, ada 3.000 orang bertobat. Ada peristiwa life-changing terjadi di upper room yang merubahkan hidup seseorang. Dari seseorang yang ketakutan menjadi seseorang yang sangat berani. Yang keempat, tempat di mana Petrus membangkitkan Tabita. Gue gak tahu, mungkin apakah kalian pernah dengar dengan cerita ini. Ini adalah cerita di mana Petrus saat itu dia pergi ke kota Yope, di mana pada saat itu si Tabita ini adalah orang yang sangat baik. Dia suka jahit baju, kasih ke orang-orang miskin. Dan waktu itu Petrus ketemu dengan seseorang yang namanya Dorcas. Dia adalah kerabat dari Tabita ini, dan bilang bahwa si Tabita ini sudah meninggal. Dan pada saat itu Petrus masuk ke rumahnya si Dorcas. Tabita itu disemayamkan di lantai atas rumahnya Dorcas. Itu kayak mungkin waktu itu kalau gue bayangin lagi di rumah duka lah kesannya lah. Mereka datang, dan ini juga terjadi di upper room, lantai atas sebuah rumah, di mana waktu itu Petrus menyingkirkan semua orang dari lantai atas itu, dan dia membangkitkan Tabita ini. Dan dari peristiwa kebangkitan Tabita ini, orang-orang yang berkumpul di sana semuanya jadi percaya sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat fungsi upper room di Alkitab, ada 4 ini, di mana Yesus dan murid-muridnya berbagi, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, di mana Roh Kudus turun ke atas murid-murid, dan di mana Petrus membangkitkan Tabita. Ini God's blueprint for you kalau gue ambil dari upper room function. Yang pertama,
Kalau misalnya upper room adalah fungsinya untuk di mana Yesus dan murid-murid berbagi, saling berbagi hidup mereka, berbagi makanan, fungsi kalian adalah kalian akan menjadi pembangun hubungan. Kalian bukan menjadi penghancur hubungan, kalian akan memulihkan hubungan-hubungan yang sudah hancur. Let's say mungkin hubungan kalian dengan orang tua kalian mungkin lagi nggak baik-baik saja, kalian yang akan memulihkan hubungan tersebut dengan kalian membagikan hidup kalian ke orang-orang itu, ke orang tua kalian. Mungkin di kantor kalian ada temen yang nggak suka sama kalian, kalian benci gitu, lu nggak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba diomongin aja dari belakang, digibahin aja dari belakang. Hey, mungkin ini loh plannya Tuhan buat lo, bahwa kalian akan menjadi pembangun hubungan, kalian akan restore hubungan itu dari sebelumnya yang teman lu itu satu itu suka ngomongin lu dari belakang. Lu mau konfront dia, lu mau ajak main dia, berbaikan sama dia, membangun hubungan dengan dia. Ini adalah rancangan Tuhan buat kalian menjadi pembangun hubungan. Let's say teman kalian ada yang berantem, kalian yang akan restore hubungan itu. Kalian akan restore semua kepahitan-kepahitan, semua kebencian-kebencian, kalian akan restore itu semua. This is God's plan for you. Yang kedua, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kalian akan menjadi pemberita Injil. Kalian akan menjadi pembawa good news. Sounds crazy, sounds scary kan? Kayak, ini maksudnya apa nih? Tuhan mau gue jadi pendeta gitu, Tuhan mau gue jadi missionary. No. Pemberita Injil ini adalah tugas semua orang yang ada di dalam Yesus. Tuhan udah kasih amanat agung di Matius 28 bahwa spread this good news ke orang-orang sekitar. Dan ini Tuhan mau menjadi kita pemberita Injil. Maksudnya apa sih? Kenapa? Maksudnya dari membasuh kaki murid-muridnya jadi pemberita Injil. Ini adalah berbicara soal penurunan nilai. Pada saat waktu itu Tuhan udah kasih contoh. Hey, ini loh cara kalian melayani. Kalian membasuh kaki murid-murid kalian. Kalian membasuh kaki. Mungkin kalau di sini menti kalian membasuh kaki orang-orang yang mungkin nggak layak atau mungkin di bawah kalian statusnya. Kalian berani untuk membasuh kaki orang itu. Dan ini berbicara soal penurunan nilai. Saat kalian membasuh kaki orang itu akan membasuh kakinya yang lain. Dan dari sini nilai-nilai Tuhan, mereka akan kenal Tuhan. Mereka akan kenal Tuhan dan nilai-nilainya. Ini yang dimaksud dengan pemberitaan Injil, the good news. Bahwa good news itu jangan cuman sampai di kalian doang. Jangan sampai good news itu cuman kalian denger, tapi ke orang-orang di sekitar kalian, menti-mentinya kalian, anak-anaknya kalian di kantor. Ini loh yang Tuhan mau. Yang ketiga, pembawa perubahan. Tempat di mana Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Di sini yang tadi gue bilang, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Salah satunya seorang Petrus yang sebelumnya ngomong doang, dia bisa membawa 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pembawa perubahan. Ini rancangan Tuhan buat kalian. Kalian akan menjadi pembawa perubahan. Kalian melihat orang-orang di sekitar kalian yang mungkin tadinya belum percaya kepada Tuhan, dia bisa jadi percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sebelumnya mungkin di sekitar kalian lihat hidupnya, kok kayaknya dia nggak jelas gitu ya, kayak dia udah putus asa banget nih hidupnya. Kalian yang akan membawa perubahan itu. Kalian yang akan memberikan spirit baru ke dia, memberikan semangat baru ke dia. Kalian akan memberikan mengenalkan Tuhan Yesus ke dia sehingga dia punya semangat hidup yang baru. Kalian akan merubah hidup orang-orang. Anak-anak kantor kalian yang mungkin sebelumnya mereka bingung kerja di sini buat apa, tujuannya apa. Kalian yang akan kasih wejangan buat mereka dan mereka akan punya purpose of life-nya mereka sendiri. Hey, ini loh rancangan Tuhan buat kalian. Kalian akan menjadi pembawa perubahan. Kantor kalian yang biasa-biasa aja, yang practice corruption misalnya, dari kalian akan ada perubahan dalam kantor itu. Keluarga kalian yang mungkin kayak
nggak ngomong satu sama lain, keluarga kalian yang kaku, yang susah gitu mau buat acara bareng keluarga kalian, yang kayak susah banget deketinnya buat keluarga kalian. Tapi kalian akan membawa perubahan itu. Kalau orang tua kalian belum percaya kepada Tuhan Yesus, kalian yang akan membawa perubahan itu ke orang tua kalian. Ini loh rancangan yang Tuhan mau buat kalian. Yang keempat, pembawa harapan. Em, di sini dulu pas Petrus membangkitkan Tabita, di satu isi rumah Dorcas pada saat itu hopeless semua. Karena Tabita adalah orang yang baik. Tabita ada orang baik sehingga orang-orang kayak aduh kasihan. Jadi gue akan di-provide oleh siapa lagi nih? Kalian yang akan membawa harapan seperti Petrus membangkitkan Tabita. Dan saat harapan itu datang ke orang-orang, mereka akan kenal siapa Yesus. Mereka akan kenal siapa Tuhan yang kalian bawa. Membawa harapan. Yang mungkin anak-anak kalian, yang mungkin menti-menti kalian, anak-anak komsel kalian, teman-teman komsel kalian sebelumnya putus asa, mereka hopeless karena sebuah situasi, sebuah masalah, mereka let's say mereka mendapatkan suatu masalah di kantor sehingga mereka hopeless, kalian akan memberikan harapan ke mereka. Kalian yang akan memberikan spirit yang baru buat mereka. Hey, ini loh rancangan Tuhan buat kalian. Kalau kalian sekarang diberkati dengan kantor yang bagus, kalau sekarang kalian diberkati dengan kuliah yang prestis, kalian diberkati dengan gelar yang bagus, kalian diberkati dengan gaji yang melimpah, diberkati dengan usaha yang lancar terus, ini loh God's blueprint buat kalian. Gak cuman sampai kalian nikmati doang, tapi Tuhan juga mau ada yang diteruskan orang-orang lain loh. Hey, rancangan indah yang penuh damai sejahtera itu, hari depan yang penuh damai sejahtera, itu nggak sampai cuman kalian mendapatkan mimpi-mimpi kalian, mendapatkan properti sekian banyak. Gak cuman sampai itu loh, kalau kalian dikasih Tuhan, diberkati Tuhan sebegitu banyaknya, gak cuman sampai di kalian loh. Ada ini loh, kalian akan menjadi pembangun hubungan, kalian akan menjadi pemberita Injilnya Tuhan, kalian membawakan good newsnya Tuhan, kalian akan menjadi pembawa perubahan di komunitas kalian, dimanapun kalian berada, kalian akan membawa perubahan dan kalian akan membawa harapan di setiap kali kalian pergi ke suatu tempat. Ini loh God's blueprint for you. Dan God's blueprint for you ini, yang tadi gue bilang di ayat sebelumnya, itu undangan Tuhan gak sebatas pada orang-orang dengan kelas sosial tertentu saja, dengan orang-orang yang mungkin kuliahnya di A, dengan orang-orang yang mungkin pekerjaannya di bidang finance, atau dengan orang-orang yang pekerjaan di bidang science. Enggak loh, ini adalah undangan buat semua dari kalian. Semua dari kalian diundang sama Tuhan. Mau kalian baik atau kalian merasa jahat, Tuhan undang ini ke kalian. Yang ketiga, the walk. Tadi saya udah menjelaskan bahwa Tuhan mencari orang-orang yang being available dan mau buat excellence. Lalu saya juga udah menjelaskan bahwa hey, Tuhan punya rancangan yang sungguh indah buat kalian loh. Tapi gimana sih cara kita jalaninnya? Gimana sih cara kita terus ada di dalam purpose-nya Tuhan? Gimana sih itu caranya? Ada ayat di Amsal 3 ayat 6. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Dalam setiap langkah kalian, kalian kenal siapa Tuhannya. Kalian ingat siapa Tuhan kalian. Dan maka kita akan ada di jalannya Tuhan. Gue akan kasih sebuah perumpamaan yang lucu lah. Mungkin boleh diputarin abis ini. Bentar, jangan diputar dulu. Gue jadi belakangan ini lagi marathon series. Well, agak ketinggalan sih sebenarnya. Gue lagi baru nonton Stranger Things. Kalau kalian tahu, tahu kan? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Cuman satu doang.
Oke, di film itu em, ada sebuah monster. Dia kan emang filmnya kayak a bit thriller gitu kan. Ada sebuah monster yang di season 1 itu cukup menyeramkan. Di situ dinamakan Demogorgon. Em, dan ini dia tuh kayak gini. Ini kan serem kan. Waktu itu di episode 1 gue inget dia muncul gitu kan, kayak awalnya belum kelihatan bentuknya seperti ini tapi cuman suara doang. Mungkin boleh diputerin suaranya gimana dari video di The Worship. Oke, stop, thank you. Ini suaranya. Ini suara Demogorgon yang seharusnya membuat gue serem gitu. Ya kan? Ini gue rasa ini well made lah. Soundnya juga oke lah. Maksudnya ini thrilling. Pas gue nonton pun thrilling. Tapi ada hal menarik yang dimana waktu hari Sabtu lalu, um, basically gue udah nonton ini kan. Jadi sebelumnya, sebelum hari Sabtu itu gue udah nonton, udah ketemu juga di Mogorgonnya ini, udah ketemu. Dan di hari Sabtu itu waktu itu siangnya gue ke Mangga 2. Ke Mangga 2 itu, dan kalau kalian tahu di Mangga 2 itu, ya tahu, mungkin buat kalian yang belakangan ini baru pergi ke Mangga 2, kalian akan menemukan bahwa di sana ada banyak sekali orang yang main sebuah permainan yang cukup populer sekarang, lato-lato. Itu yang suaranya tek 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 gitu kan. Dan gue benci banget suara ini. Dan hampir di setiap detik gue di Mangga 2, di setiap sudut itu ada yang tiba-tiba gue lagi jalan, kan rame kan, tiba-tiba tek 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 tek. Terus baru jalan dikit lagi beberapa menit kemudian ada tek 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 lagi, ada anak yang lagi main. Bahkan kalau gue masuk ke lantai bawahnya, itu kan lantai bawah banyak yang jual mainan kan, itu semua abang-abangnya mainin lato-lato. Itu jadi di Mangga 2 itu waktu itu gue nemenin nyokap gue sekalian itu sekitar 2 jam sampai 3 jam. Dan di dalam waktu 2 jam 3 jam itu gue dengerin terus itu lato-lato. Dan bahkan sampai pulang nih, saat gue pulang, gue denger nih misalnya pas gue lewat, gue lupa lewatin, pokoknya di daerah Greenfield gitulah, gue lagi lewatin, terus ada anak lagi main tek tek tek, gue kayak gila, di mana mana ini lato-lato, semuanya mainin. Dan ini kebawa di pikiran gue, kebawa. Dan pas gue pulang dari Mangga 2, gue nonton Stranger Things, dan ada suara si Demogorgon itu tadi yang kayak tadi kalian dengar suaranya. Dan kalian tahu yang sebelumnya gue, ini thrilling experience buat gue, tapi yang tahu setelah gue denger lato-lato, ini adalah suara yang annoying buat gue. Karena setiap kali gue dengar suara Demogorgon, yang gue dengar adalah suara lato-lato. Yang tadi kan Demogorgon ada pola suara yang kayak tek-tek-tek gitu juga kan. Itu gue jadi kayak annoying, apaan sih? Gue jadi kayak lato-lato gitu kan. Dan yang seharusnya thrilling experience, ini berubah jadi annoying experience karena setiap kali gue denger Demogorgon, di kepala gue adalah anak kecil lagi main lato-lato. Annoying banget, sungguh. Tapi mungkin prinsip yang kejadian yang gue baru alami, mungkin ini menjadi prinsip yang kita bisa lakukan saat kita mau, um, saat tadi Tuhan bilang, in all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. In all your ways acknowledge him. Ini seperti gue tadi, in all my ways I acknowledge lato-lato. Di setiap jalan saat ada tek 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 lato-lato. Di film Demogorgon muncul tek 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 lato-lato, gue kenal suara lato-lato. Dan hey, mungkin ini yang Tuhan mau buat kalian loh. Apa maksudnya? Saat kalian setiap hari kalian punya waktu untuk berdoa, kalian luangin waktu untuk ketemu sama Tuhan, baca Alkitab, baca firman-Nya, kalian terus join the community gitu, membahas firman Tuhan bareng, kalian pergi ke gereja sekarang di minggu ini, kalian pergi ke komsel di hari biasa, hey, itu akan membuat kalian familiar dengan suaranya Tuhan, sama seperti gue familiar dengan suara lato-lato itu. Mungkin tim PW boleh maju. Mungkin
cara ini yang paling tepat buat kalian, sehingga saat kalian lagi kerja, saat kalian datang ke sebuah community, saat kalian diundang oleh teman kalian untuk sebuah jamuan malam, saat kalian lagi nyetir, kalian melihat bahwa Tuhan banyak plan buat kalian loh. Saat kalian melihat teman kalian ada yang lagi sendiri, kalian bisa temenin. Saat kalian melihat orang tua kalian lagi susah, orang tua kalian lagi ribut, let's say, kalian yang akan membawa damai buat mereka. Saat teman kalian lagi putus harapannya, mungkin dia baru mengalami masalah, let's say mungkin a broken relationship, mungkin dia baru di lay off dari kantornya, kalian yang akan menjadi pembawa harapan buat mereka. Kalian yang akan menjadi pembawa harapan buat mereka. Dan mungkin ini rancangan Tuhan buat kita, biar kita stay in our path, biar kita acknowledge Him in our path. Hey, gue mau tutup dengan a calling, the call. Kalau Tuhan hari ini berbicara ke hati kalian, hey, mau gak kalian menerima invitation itu? Mau gak sih kalian menerima undangan Tuhan untuk masuk ke plan-nya dia? Rancangan yang damai sejahtera, hari indah yang penuh harapan. Mau gak sih kalian join? Kalau Tuhan hari ini ingetin kalian, ada loh di kantor kalian yang butuh kalian, ada loh di kantor kalian yang butuh kalian hibur, kalian temenin, ada loh di sekolah kalian yang butuh kalian damaikan, ada loh teman-teman kalian yang lagi putus asa, ada loh om-om kalian, mungkin setelah ini kalian ketemu keluarga-keluarga besar kalian, ada loh sepupu-sepupu kalian yang mungkin lagi bete, lagi pupus harapannya. Mau gak sih kalian menjadi pembawa damai itu? Even though kalian harus ngorbanin waktu kalian, even though kalian harus ngorbanin kekayaan kalian, even though kalian harus ngorbanin tenaga kalian, ini purpose Tuhan buat kalian. Mau gak sih kalian join the purpose? Kalian ikut purpose-nya Tuhan? Semuanya kita bangkit berdiri. Habis ini kita akan menyanyikan pujian yang tadi lagi, Closer. Dan gue pengen kalian punya, di waktu yang sebentar ini gue pengen kalian renungi, tanya Tuhan, doa ke Tuhan. Tuhan mau apa sih dalam hidup gue? Apakah yang gue lakukan sekarang udah mengarah ke apa yang Tuhan mau? Tuhan mau apa lagi sih dalam hidup gue? Tuhan mau nyentuh hati siapa sih? Tuhan mau pakai gue apa lagi sih? Jadi apa lagi sih? Hey, yuk kita berdoa, kita tanya Tuhan. Tuhan abis ini mau ngapain sama kita? Plan-nya Tuhan gue yakin banyak banget. Dan it is up to us buat ikut rencananya Tuhan atau tidak. So, let's sing this song.